21 masjid rame, malam 22 sepi, malam 23 rame lagi di situ. Apalagi kalau misalkan waduh, ini malam kagak ada awan-awannya pisan nih sini. Diginiin, wah sejuk. Kodar nih gitu. Kodar keder yang ada di situ bukannya kodar. Oh iya nih dilihat sampai lantai 3. Iya nih nggak ada awan cerah gitu. Wah kodar nih. Baru iba ini salah kayak gini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Abi Zahwa beserta keluarga, semoga beliau beserta keluarganya dan kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Sebelum kita masuk daripada topik pembicaraan, Al-Fagir meminta maaf kepada para hadirin. Apakah mungkin dari ucapan atau mungkin dari sikap atau dari apapun itu, sebelum datangnya bulan Ramadan, Al-Fagir meminta maaf agar apapun yang Al-Fagir ya mungkin katakan atau apa yang kita perlakukan di sini nggak enak di hadapan para jamaah, mohon dimaafkan agar tidak masuk kita bulan Ramadan kecuali kita semuanya sama-sama bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan. Insya Allah keluar daripada bulan Ramadan pun dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, cuaca sih mulai rada ngantuk sedikit ya. Karena enak banget buat tidur di situ. Kalau nggak tidur, main catur, mungkin kan ambil ngopi sama gorengan. Enak banget kayak ini cuaca. Suara kodok di mana-mana di situ. Adem di situ. Tapi masya Allah, antum bisa duduk di tempat ini berarti antum adalah pilihan Allah. Berapa banyak di luar sana mungkin ba'dal isya atau dari ba'dal maghrib udah tidur karena cuacanya enak. Tapi coba lihat di sini, dari maghrib sampai isya sampai kelar nanti masih pada duduk anteng di sini. Yang lain dan tidak bukan kita duduk di sini hanya meminta ampunan Allah, rahmat Allah, dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang insya Allah tidak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubung lagi pengen Ramadan, ini Al-Fagir sebagai bentuk watawasau bil haqi watawasau bis sabr aja ya. Karena nanti ini kan mungkin diupload ke YouTube atau Facebook atau media sosial yang lainnya, Al-Fagir berwasiat kepada para ashab, khususnya para ustadz yang katanya ustadz, para da'i, para mubaligh, wabil khusus yang katanya ustadz ya. Kalau ustadz beneran sih insya Allah nggak begini gitu. Banyak daripada yang katanya ustadz di luar sana ketika mendekati daripada bulan Ramadan itu nyebutin satu katanya hadis, padahal bukan hadis di situ. Dan antum biasanya udah dengar, yaitu apa? Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira atas datangnya, atas masuknya bulan Ramadan, maka tubuhnya akan diharamkan daripada api neraka. Banyak pernah dengar nggak ucapan begini? Pernah ya? Nah, sering kan biasanya dagangan ustadz di situ deh. Tukang buah juga dagangannya ini karena seneng kan, namanya datang bulan Ramadan, buah lah. Tukang gorengan laku nggak? Laku, buat beli takjilan. Nah, akhirnya dibawa nih. Katanya hadis dibawa selalu digaungkan. Padahal kalau dia benar-benar ustadz, kalau dia benar-benar dai, dia benar-benar mubalik, ana yakin 100%, 1000% nggak mungkin membawakan hadis ini. Kenapa? Karena ini bukan hadis. Kita cek di kitab Muwatta Imam Malik, kagak ada sanadnya di situ. Kita cek di Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah segala macam tidak. Sampai yang terakhir
kita cek juga di dalam Mustadrak karangan Imam Al-Hakim di sini, itu pun tidak ketemu. Ketemunya di mana? Yang katanya hadis ini di dalam satu kitab. Apa? Yaitu dalam kitab Durratun Nasi. Pernah dengar itu kitab ya? Biasanya kitab-kitab tentang fadail, tentang keutamaan. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada namanya hadis, ada yang namanya hadis palsu, ada yang namanya hadis doif. Nah, hadis doif itu masih boleh diamalkan. Yang penting tidak doifnya tidak terlalu parah. Lalu yang kedua, untuk fadailul amal, untuk biar motivasi tubuh kita atau diri kita beribadah kepada Allah boleh. Tetapi kalau hadis maudhu, artinya hadis palsu, tidak boleh, walaupun anjuran kebaikan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong kepadaku, Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah bersabda, Nabi nggak pernah berucap. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah bersabda, Nabi nggak pernah melakukan. Tapi dia ngomong bahwasanya ini hadis, Nabi pernah begini, padahal Nabi nggak pernah. Maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, udah booking tempatnya di neraka. Bib, bagus loh menganjurkan kebaikan. Bagus nggak tadi itu? Senang atas bulan Ramadan bagus. Tetapi selama Nabi Muhammad nggak pernah mengucapkan artinya hadis ini adalah hadis palsu, maka bukan menjadi baik tetapi menjadi keburuk. Kenapa? Karena dia berbohong membawa embel-embel nama. Jadi insya Allah mafhum ya. Makanya tadi kita bilang apa? Kalau dirinya ustadz atau kalau dirinya dai, mubaligh, kiai, insya Allah nggak bakal bawa hadis ini. Yang dia bawa apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau hadis riwayat Muslim, man qoma ramadhana. Itu yang dibawa. Tapi kalau udah man fariha bidkhul, ini berarti ustadznya nih, ntar dulu nih, lu bisa tahlil doang kali di situ ya. Bisa tahlil suara bagus jadi ustadz. Akhirnya dipanggil ilmu kagak ada, tapi karena tahlilnya bagus, suaranya mantep, bisa ngaji dikit, dipanggil Nah, karena ngelihat di sosmed ustadz yang katanya ustadz mengucapkan ya hadis tadi, akhirnya ikut-ikutan di situ. Insya Allah mafhum di sini ya. Jadi kalau ada yang membawakan hadis itu, tolong diingatkan, itu bukan hadis, itu adalah hadis palsu. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu, kecuali kita nemu. Wah, kalau kita nemu ini hebat, karena ulama nggak ada yang wah, mungkin dia nemu kali beteteran nih, jatuh apa gimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau para ulama mengatakan ada di dalam satu kitab, yaitu Durratun Nasihin, dan Durratun Nasihin di sini ada yang palsu, ada yang doif, ada yang hadisnya sahih di situ. Jadi nggak semuanya palsu, nggak semuanya doif, nggak semuanya sahih. Kecuali Riyadus Shalihin. Kitab Riyadus Shalihin karang Imam Nawawi, baru di sini hadisnya hadis sahih. Mafhum insyaallah ya. Lalu yang kedua, yang kita harus misalkan persiapan kita mendatangi atau kedatangan bulan Ramadan ini apa? Pertama, banyak minta maaf kepada para saudaranya. Banyak minta maaf ke orang tuanya. Bib, orang tua udah meninggal, ziarahin kuburannya di situ. Kalau kata orang seberang sana nggak boleh, bodoh amat, biarin aja udah. Ya, seberang sana misalkan ya yang beda sama kita mengatakan ziarah kubur nggak boleh, biarin aja, mainnya kurang jauh, pemikirannya sempit. Kita pengen minta maaf sama orang tua kita dengan datangnya bulan Ramadan, ziarahi mereka. Wah, orang tua kita kuburannya di kampung, sedangkan kita lagi gimana caranya? Ya dengan cara kirim Fatihah, kirim Yasin, niatannya untuk meminta maaf kepada orang tua kita. Dampaknya apa? Karena kalau orang tua kita telah memaafkan kita, maka insya Allah rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita di bulan Ramadan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridha Allah fi ridha wali. Keridhaan Allah itu ada terletak pada orang tua. Jadi itu, kenapa sih adat kebiasaan orang-orang nih, khususnya bangsa Indonesia, ketika pengen bulan Ramadan ada istilah nyekar ya, atau istilahnya munggah kalau bahasa Betawi di situ. Ziarah ke orang tua, ziarah ke kakak, ziarah ke adik. Kenapa? Agar datang bulan Ramadan hati bersih daripada kesalahan, bersih daripada noda-noda di situ. Jadi yang pertama, sebelum datang ke bulan Ramadan, banyak-banyak minta maaf. Salah nggak salah minta maaf. Urusan nggak dimaafin yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua,
Isti'dad kita, persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini apa? Ambil Al-Qur'an yang udah berdebu tuh. Ya kan ya? Al-Qur'an kan ditaruh di pojok. Ada yang di atas lemari gitu. Dibukanya pas bulan Ramadan. Tiup-tiupin dulu debunya di situ. Karena saking setahun nggak dibu. Jangan ngaku, kalau ngaku malu. Udah ngaku aja dalam diri, jangan ngacung di sini ya. Karena udah jadi hal umum buka Al-Qur'an pas Ramadan di situ. Mulai sekarang persiapin Al-Qur'annya, taruh di tempat yang biasa kita ibadah untuk bisa tadarusan. Kenapa? Karena insya Allah di bulan Ramadan kita dipermudah oleh Allah untuk beribadah. Yang mungkin sebelumnya susah ngaji atau ya karena alasan kerja segala macam, insya Allah di bulan Ramadan satu hari mungkin 15 menit atau setengah jam atau ya 1 jam dihabiskan untuk baca Al-Qur'an. Dan ingat, ibadah pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan dibanding bulan sebelum. Ada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beribadah satu fardu, satu kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali fardu. Contohnya kita salat zuhur, salat fardu kan zuhur ya, maghrib fardu, isya fardu. Nah ketika kita laksanakan di bulan Ramadan, seakan-akan kita zuhurnya 70 kali lipat. Kenapa? Bukan karena kita sholat 70 kali, kagak di situ, tetapi karena kemuliaan bulan Ramadan. Nah, barang siapa yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan seperti dia beribadah wajib. Oleh karenanya, gitu. Sayang kalau datang bulan Ramadan terus kitanya nggak mau ngaji. Apalagi kan jelas di situ. Kata Nabi Muhammad SAW, likuli harfin asyaratu setiap huruf itu wal harfu bi asyri amsalihha, setiap huruf dalam Al-Qur'an dilipat gandakan 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. Aku tidak mengatakan alif lam mim yang di awal Al-Baqarah itu bukan satu huruf, tetapi bal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu Berarti ketika kita baca alif lam mim udah dapat 30 paha. Wah, berarti udah begitu aja Pip, sambil zikir sambil jalan bacanya alif lam mim bagus begitu. Tapi kelewatan antum ngapain aja di rumah? Kalau nggak, waduh sumpek Pip baca apa segala macam. Cuma nun aja di situ. Nun. Bagus nggak, bagus, tapi jangan dijadiin wirid di situ. Itu bukan atau kof, bagus, tetapi bukan begitu cara baca Al-Quran. Artinya baca Al-Quran ini minimal nggak bisa 1 lembar atau 1 halaman, bacalah setengah halaman. Kalau misalkan udah tua, bacaannya agak macet-macet, bagus di situ, pahalanya double kata Nabi Muhammad SAW. Pahala karena dia membaca Al-Quran, pahala sama yata'ata karena gagap atau tidak lancar dalam baca Al-Quran, itu pahalanya double di situ kata Nabi Muhammad SAW. Tinggal kitanya aja mau panen pahala nggak di sini. Sekali lagi ya, jangan mikirin kerjaan. Kalau kerjaan gak ada habisnya. Umur kita habis dari muda sampai tua, dari yang gak punya jenggot sampai putih semua jenggotnya. Atau mungkin ada yang dipirangin jenggotnya di sini kan ya, karena pengen muda di situ. Habis waktunya buat kerja tuh sayang. Usahain di bulan Ramadan ini waktu dihabiskan untuk beribadah. Berarti nggak boleh kerja dong? Enggak, salah. Kerja mah tetapi ibadah pun harus tetap berjalan. Agak diperbanyak aja gitu. Misalkan kita baca salawatun jina di hari yang lain misalkan cuma 10 kali, khusus di bulan Ramadan 20 kali. Kita misalkan baca salawatnya ke Nabi Muhammad SAW cuma 50 kali, di bulan Ramadan 100 kali. Rezeki insya Allah bakal ada aja di situ. Jangan percaya dengan omongan kita, laksanain aja di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki bagi hambanya yang beribadah di bulan Ramadan lebih besar, lebih luas, lebih banyak ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Tinggal kitanya aja di sini. Cuman mau menjadi pendengar atau jadi pelaku. Jangan jadi pendengar aja di situ. Jadi pelaku sekali-kali. Oh iya, alhamdulillah Ramadan tahun ini rezeki ngalir. Kenapa? Karena baru 10 hari udah hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Ramadan kemarin nggak pernah sedekah. Sekarang alhamdulillah bisa bagi-bagi takjil. Alhamdulillah di situ. Segala sesuatu dikerjakan plus disyukuri. Nah, lalu yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan? Keimanan kita kalau bisa jangan terlalu lemah di sini ya. Atau bukan yang terakhir lah, 2 poin lagi di sini.
orang di luar sana mungkin ketika bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu sibuk dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Wah, kalau udah malam 21 masjid rame, malam 22 sepi, malam 23 rame lagi di situ. Apalagi kalau misalkan, waduh, ini malam kagak ada awan-awannya pisan nih sini. Diginiin, wah, sejuk. Kodar nih gitu. Kodar keder yang ada di situ, bukannya kodar. Oh iya nih, dilihat sampai lantai 3. Iya nih, nggak ada awan cerah gitu. Wah, kodar nih. Baru ini salah kayak gini. Bukan salah ibadahnya ya, tapi orangnya yang salah. Jangan beribadah kepada Allah tuh seperti orang dagang. Orang dagang itu apa kata Habib Abdullah Sahibur Rotib Al-Haddad, beliau mengatakan jangan jadi hamba Allah seperti pedagang, punya modal 1 juta harus untung 2 juta. Ini nggak boleh begini. Kita beribadah kepada Allah, untung nggak untung pasti tapi dapat nggak dapat itu urusan belakangan di situ. Nah, insya Allah kalau kita benar-benar bisa melaksanakan 3 perkara ini, lihat nggak lihat, ngeh nggak ngeh, sadar nggak sadar, pasti dapat Lailatul Qadar. Pengen tahu di sini? Pasti ini pas, ilmu pasti. Ibaratkan matematika 1 tambah 1 ilmu pasti di sini. Gak mungkin meleset karena langsung dari Nabi Muhammad. Yang pertama, sholat Isya berjamaah. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sholat Isya berjamaah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla Isya jama'atan faka'annahu qama nisfal lail." Barang siapa yang beribadah sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan orang tersebut menghidupkan setengah malam full. Padahal malam itu kita tidur ya. Tapi karena sholat Isya berjamaah dihitung pahalanya seperti kita beribadah setengah malam full. Yang pertama, tipsnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu tips yang kedua, sholat taraweh. Terserah mau yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Terserah mau paket patas, paket apa segala macam, terserah. Kalau bis lu ragung segala macam di situ ya terserah. Mau sekali tarik napas kelar itu terserah. Tapi itu nggak boleh begitu ya. Nggak ada tumaninahnya, nggak ada khusyuknya dalam Artinya di sini mau Bismillahirrahmanirrahim, kulhu dibagi 2 rakaat nggak apa-apa, terserah di situ. Tahu kulhu dibagi 2 rakaat ya? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allahu akbar. Berdiri walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini kulhu dibagi 2. Tapi bagus nggak bagus ketimbang yang nggak sholat sama sekali, lebih bagus kulhu dibagi 2. Tapi bener nggak bener. Tetapi kalau dibandingkan sama yang nggak sholat sama sekali, ya mendingan yang begini. Jangan disalahin orang yang begini. Mudahkan orang lain agar mereka mau beribadah. Kan nggak ngelanggar Al-Quran juga, nggak ngelanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat taraweh. Terserah yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, salah satu bentuk mendirikan bulan Ramadan ini dengan cara beribadah malam hari sholat taraweh. Dapat 2 di sini. Kita telah mendirikan bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apa? Salat subuh berjamaah. Males bib di masjid, ajak bininya salat. Bininya lagi kena palang merah di situ. Salat bareng anaknya. Di keluarga kita ada abang kita, salat bareng abang di situ. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man shalla subha fi jama'atin aw jama'atan ka'annahu qama laila kullahu." Barang siapa yang mendirikan salat subuh secara berjamaah, berapapun jamaahnya di sini enggak disebutkan sama Nabi, maka seakan-akan orang tersebut beribadah 1 malam full. 1 malam, padahal tadi malam nonton bola di situ. Apalagi mau Piala Dunia kan ya. Malamnya nonton tapi karena dia bisa menjaga sholat tarawehnya, dia bisa menjaga sholat isyanya, bisa menjaga daripada sholat subuh berjamaah yang tadi 3 ini, maka insya Allah seneng nggak seneng, ngeh nggak ngeh, ridho nggak ridho, pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa Al-Fagir bisa bilang begitu? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang mengisi malam tersebut dengan ibadah. Sedangkan tadi kan dapat hadis dari Nabi kan, seakan-akan dia beribadah karena bisa menjaga 3 perkara tadi. Apa? Salat Isya berjamaah, salat taraweh, sama salat subuh berjamaah. Insya Allah bisa di sini ya. Mudik nggak mudik, usahain bisa di situ. Sekali lagi, urusan 8 rakaat, 20 rakaat itu
masing-masing. Cepet enggaknya masing-masing. Sendiri atau berjamaah dalam sholat tarawih itu bebas. Mafhum insyaallah lah. Lalu yang terakhir, setelah kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, ada yang namanya istilah yang udah kita masyhur atau kita kenal dengan namanya istilah zakat fitrah. Zakat fitri. Ibadah seseorang pada bulan Ramadan itu tergantung dia di zakat fitrinya. Kita ngaji, kita sedekah, kita sholat sembahyang segala macam, syukur-syukur misalkan daripada jamaah ada yang bisa umroh di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ujung-ujungnya endingnya nggak bayar zakat ini semua ibadah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap ibadah seorang hamba yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu ngambang di antara langit bumi sama di antara langit langit akhirat di situ. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kuncinya langit bisa kebuka, artinya ibadahnya diterima, yaitu melalui zakat fitrah di sini. Jadi kalau misalkan ada orang rajin ibadah terus endingnya nggak zakat fitrah, hati-hati di situ. Hati-hati maka menjadi sia-sia. Bib, ana udah zakat fitrah, ternyata amilnya nggak bener. Yang ngurusin zakat ana nggak bener di sini, maka hati-hati untuk si amil. Karena kenapa? Karena sebab si amil zakat fitrah dia nggak sah, akhirnya ibadah dia ditolak. Nanti di hari kiamat orang ini akan nuntut, ya Allah, pahala aku tahun 2022 mana puasanya? Pas dicek, ditolak pahala kamu. Kenapa? Karena zakat fitrahnya tidak sah. Kata dia, ya Allah, aku bayar zakat fitrah loh. Ke orang ini dipanggil orang ini. Betul, orang ini bayar zakat fitrah ke kamu. Betul ya Allah. Tapi kok ditolak? Ternyata kata amilnya salah dalam menyalurkan zakat. Nah, hati-hati. Akhirnya nih orang tadi yang udah ibadah dan udah bayar zakat fitrah karena ibadahnya ditolak, nuntut pahalanya ke si amil yang ada di ya tekor amil di sini. Bisa-bisa tekor. Oleh karenanya, pertama bayar zakat fitrah, lalu yang kedua untuk para amil di luar sana belajar dulu ilmu agama. Jangan kebelet makan beras orang, jangan kebelet makan zakat karena sadar nggak sadar, ngeh nggak ngeh, di kampung-kampung kita ini banyak yang rebutan jadi amil. Setuju apa nggak di situ? Ya, setuju lah, apalagi yang di komplek kan, yang zakat fitrah misalkan harus bayar 40, dia bayar cepet di situ. Dihitung aja kepala keluarganya ada berapa, dapat kelihatan. Rebutan pengen jadi amil biar bisa menerima zakat. Entar dulu, jangan kebelet ngambil harta orang. Amil yang berhak menerima zakat itu amil yang seperti apa? Amil yang seperti apa? Amil yang berhak menerima zakat itu adalah amil yang ditentukan oleh pihak masjid yang dapat rekomendasi, yang dapat mandat dari kecamatan. Bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan KUU ya. Kalau di Panguragan KUU bukan, tetapi kecamatan. Jadi ini kecamatan apa di sini? Nah, Kecamatan Cicurug. Kalau misalkan Camat Cicurug sudah mengatakan kepada semua masjid-masjid yang ada di daerah Cicurug hendaknya membuat daripada amil persiapan Nah, ini udah mandat di sini. Ini udah Nah, maka yang DKM pilih adalah mereka-mereka yang menjadi amil, mereka-mereka yang berhak nanti menerima zakat. Tapi kalau misalkan nggak pernah seperti itu atau musola nggak ada omongan dari pihak camat segala macam, terus mereka bikin, maka jatuhnya amil di sini adalah amil sukarelawan. Nah, amil sukarelawan itu nggak boleh menerima zakat karena dia bukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kira-kira paham nggak? Atau puyang dikit? Paham ya? Jadi yang disebut dengan amil, kan ada 8 bagian yang menerima zakat. Salah satunya adalah amil. Nah, amil yang berhak menerima zakat siapa? Yaitu amil yang telah mendapatkan mandat atau rekomendasi dari kecamatan. Atau paling gampangnya kalau misalkan dari kecamatan nggak dapat, dari Baznas atau Lazis di sini. Itu dapat. Karena kalau kita lihat daripada Bahsul Masail itu ke atasnya harus dapat dari presiden. Waduh, kejauhan, kagak ada link ke presiden situ ya. Dari presiden ke Menteri Agama kejauhan. Dari Menteri Agama ke gubernur, jauh lagi. Gubernur bawahnya bupati, wali kota. Nah, paling sedikit adalah kecamatan yang berhak memberikan mandat atau rekomendasi untuk mendirikan amil. Mafhum di sini ya. Jadi jangan kebelet.
Jangan kebelet untuk ngambil zakat orang, jangan kebelet untuk ngambil duit orang. Jangan-jangan antum adalah amil yang sukarelawan. Nah, kalau antum adalah amil sukarelawan lalu ngambil zakat orang lain, hati-hati. Nanti yang ada zakat tersebut menjadi api di tubuh kita. Mafhum insyaallah ya. Karena kebanyakan orang di luar sana, wabil khususnya di daerah-daerah itu rebutan. Ada istilah kalau di daerah Cirebon segala macam ada namanya lebe. Di sini ada nggak tuh? Lebe itu apa ya? Kayak paket komplit lah. Yang dia jadi DKM-nya, yang dia jadi ustadz talqinnya, ustadz tahlil, yang mandiin dia semua. Sepaket lebe itu namanya di situ. Nah, ini lebe ini udah rebutan daripada zakat di situ. Udah ngitungin aja, wah tahun ini bisa beli NMAX nih. Karena ketebak orang-orangnya, wah ini panen ketebak. Ntar dulu di situ. Ini masalahnya harta orang lain dan pertimbangan diterima atau ditolaknya daripada ibadah seseorang di bulan Ramadan. Insyaallah mafhum ya. Nah, kenapa kita bilang seperti ini? Karena kejadian di mana-mana. Ustadz pengen dapat zakat dengan dalih Ibnu Sa atau fisabilillah gitu. Nanti dulu Ustadz juga Ustadz yang mana dulu begitu, yang fisabilillah gitu. Ada lagi segala pokoknya macam-macam. Kalau udah bab zakat itu macam-macam. Kita ngomong begini banyak yang nggak seneng. Kenapa? Karena bisa jadi bagian gua nggak dapat nih. Yang kemarin-kemarin udah bertahun-tahun dapat, karena diomongin begini jadi kagak ada. Ya tapi kulil haqqa walau kana mur. Ya kalau yang hak omongin, seneng nggak seneng urusan belakangan. Yang kita bicarakan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati zakat ketika tidak dilaksanakan dengan baik, hati-hati di kampung itu. Bisa jadi kampung itu kena musibah, bisa jadi kampung itu kena bencana, atau minimal kena pemimpin yang kagak bener. Apakah RT-nya, RW-nya, lurahnya nggak zolim artinya di situ. Kenapa? Karena sebab zakatnya tidak sah atau zakatnya tidak benar di situ. Mafhum insyaallah ya. Jadi poin pertama kita tadi pembahasan adalah man fariha bidkhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ini bukan hadis Nabi Muhammad tetapi adalah hadis palsu. Lalu yang kedua, sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus banyak-banyak minta maaf satu dengan yang lainnya. Kenal nggak kenal minta maaf di situ. Baik yang satu golongan atau yang berbeda golongan, sama-sama minta maaf, sama-sama lugowo aja di situ biar sama-sama nol. Lalu yang ketiga tadi tips untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masih ingat kan ya? Yang pertama salat Isya lalu salat tarawih berjamaah enggak? Terserah. Paket cepet atau paket lama terserah di situ. Yang penting dia salat tarawih. Lalu yang ketiga adalah salat subuh berjamaah. Nah, poin yang terakhir hati-hati di dalam bab zakat. Siapapun yang ditunjuk menjadi amil zakat fitrah pada tahun itu hendaknya belajar, hendaknya memerhatikan apakah orang ini berhak mendapatkan zakat atau tidak. Kenapa? Karena beban dia diterima atau tidaknya ibadah orang-orang itu ada di pundaknya. Insyaallah mafhum di sini ya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan, agar diri kita disehatkan, diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar para guru-guru kita, sanak famili kita, mereka semua yang orang kita cintai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diafiahkan badannya, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilancarkan selancar mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan seberkah mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, agar hajat-hajat kita dikabulkan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar keistiqomahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah
diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala puncaknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man salafuna salih khusus ala mana wa Abu Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taha bin Yahya al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.